Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pendekatan-pendekatan ekonomi terhadap politik. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri kelompok 4 untuk membacakan materi masing-masing. Ekonomi. Teori ekonomi mengatakan bahwa perdagangan mendorong sirkulasi, kemudian sirkulasi mendorong efisiensi produksi, dan selanjutnya efisiensi produksi menciptakan manfaat ekstra yang dapat dinikmati oleh mereka yang ikut dalam kegiatan perdagangan. Apabila masing-masing ekonomi UK mengkhususkan diri pada produk yang paling cocok dengan iklim, ketampilan produk, dan sumber alamnya, ekonomi tersebut akan memperoleh tambahan manfaat atau nilai tambah yang sebelumnya tidak ada. Manfaat ekstra yang disebut manfaat pedagang. Manfaat ini dapat dipastikan tercipta di kawasan Nusantara pada waktu itu dan menjadi perangsang utama perputaran roda perekonomian di suatu negara. A. Seorang ahli ekonomi terkenal definisikan ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan cara atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumen sekarang dan di masa mendatang kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Konsep-konsep ekonomi kalkulasi. Makna ekonomi yang pertama tadi merujuk pada pola pikir tertentu dan hubungan tertentu yang dimiliki seseorang individu dengan dunia sekitarnya. Pola pemikiran ini yang seringkali disebut sebagai pendekatan ekonomis berusaha untuk memandang tindakan manusia sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu ketika berhadapan dengan faktor-faktor penghambat eksternal. Hambatan ini terjadi karena adanya terbatasan pada pasokan sarana atau pasokan sumber daya. Sejauh mana kita dapat memenuhi kebutuhan kita akan tergantung pada sarana atau sumber daya apa yang dapat kita gunakan atau kita akses. Kemampuan kita untuk mendapat sumber daya ini selanjutnya tergantung pada apa yang tersedia secara umum, dan beberapa dari semua yang tersedia itu yang bisa kita ambil untuk diri kita sendiri. Kalkulasi ekonomi adalah sebuah cara untuk memanfaatkan apa yang tersedia demi memenuhi kebutuhan. Kalkulasi ekonomi adalah sebuah cara untuk menilai sejauh mana kemampuan dari pengaturan institusional untuk menggunakan sarana-sarana atau sumber daya yang tersedia berdasarkan sejauh mana pengaturan institusional itu bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Kalkulasi ekonomi juga merupakan cara untuk memahami tindakan sosial sebagai dampak dari perhitungan pribadi tentang apa yang kemungkinan dampak dari tindakan sosial itu terhadap pemuasan kebutuhan pribadi. Menurut Liar Noer,
Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. Melihat definisi ini, maka hakikat politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti kekuasaan bukanlah hakikat politik, meskipun harus diakui tidak dapat dipisahkan dari politik. Justru politik memerlukannya agar suatu kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat. Politik sebagai kegiatan dikemukakan Miriam Budiarjo sebagai berikut. Pada umumnya dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Konsep-konsep politik. Konsep-konsep dalam ilmu politik tidaklah memiliki perbedaan tajam secara analitis antara satu dengan yang lain. Ada berbagai pandangan atau konsep oleh para ilmuwan mengenai konsep politik secara teoritis. Kaporasol dan Le Pen membagi pandangan-pandangan tersebut menjadi tiga. Pertama, politik sebagai pemerintah. Di dalam pandangan ini politik diterjemahkan sebagai pemerintahan, yakni mekanisme politik formal dari sebuah negara secara keseluruhan, yaitu semua institusi, undang-undang, kebijakan politik, kebijakan publik, dan perilaku-perilaku utama pemerintahan. Kedua, politik sebagai publik. Ekonomi seringkali dikaitkan dengan urusan pribadi, dan sebaliknya politik dikaitkan dengan urusan publik, yakni urusan yang cukup besar yang dilibatkan banyak orang. Secara khusus, terdapat dua pandangan mengenai definisi publik. Pandangan pertama, dan secara historis lebih mudah usianya, memahami publik sebagai upaya dilakukan orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi yang sama atau kepentingan yang bersama, atau publik dalam respon yang diberi terhadap dampak dari upaya pemenuhan kepentingan pribadi oleh seseorang individu terhadap kesejahteraan orang lain. Politik sebagai alokasi nilai oleh pihak berwenang. Pandangan ini melihat persamaan antara politik dan ekonomi sebagai metode ekulasi. Dalam hal ini, untuk melakukan ekulasi terhadap sumber daya yang langka. Di dalam pandangan ini, politik merupakan sebuah cara untuk membuat keputusan-keputusan yang terkait dalam masalah bereksplorasi ataupun distribusi sumber daya. Ekonomi politik. Berdasarkan kajian teori sebelumnya, maka secara mudah dapat dikenali jenis-jenis ekonomi politik melalui identifikasi tujuan, cara, dan asasnya. Apakah ekonomi politik tersebut bersifat kapitalis atau sosialis? Menurut Ahmad Eraniustika, ada 3 varian penting dalam pendekatan ekonomi politik. Ketiga varian itu adalah ekonomi politik klasik atau neoklasik, ekonomi politik Keynesian, dan ekonomi politik Marxian. Secara singkat dijelaskan, ekonomi politik klasik atau neoklasik adalah ekonomi politik berbasis pasar atau mendasarkan kapitalisme. Sementara ekonomi politik Keynesian berinduk pada teori ekonomi Keynes yang memperkenankan intervensi negara jika perekonomian mengalami krisis. Adapun ekonomi
politik Marxian, yaitu perekonomian yang didorong sepenuhnya oleh negara. Studi tentang ekonomi politik berfokus pada 3 bidang utama: 1. Studi interdisipliner, 2. Politik ekonomi baru, 3. Politik ekonomi internasional. Politik ekonomi sangat tertarik dengan keuntungan dan kerugian yang timbul dengan penerapan kebijakan tertentu. Ini memberi mereka gambaran tentang kelompok mana yang mendukung kebijakan dan kelompok mana yang tidak. Mereka juga memeriksa bagaimana individu meningkatkan utilitas mereka dengan berpartisipasi dalam aktivitas politik. Modal dan tenaga kerja digunakan untuk mempengaruhi proses politik dan menghasilkan hasil kebijakan dengan manfaat paling besar. Perilaku politik dalam suatu perekonomian dibentuk oleh 1. Minat, 2. Ide, 3. Lembaga. Bagi James All dan Alberto Alessia, pendekatan ekonomi terhadap politik lebih merupakan sebuah kajian yang mencoba menjawab secara simultan 2 pernyataan sentral: bagaimana institusi-institusi merespon dorongan individu, strategi-strategi dan pilihan-pilihan, dan bagaimana institusi-institusi mempengaruhi kinerja sistem ekonomi dan sistem politik. Jika pendekatan ekonomi difokuskan, maka ia terfokus pada perilaku strategis agen-agen yang berusaha memaksimalkan manfaat untuk dirinya sendiri, seraya menjelaskan asal-usul dan pemeliharaan proses politik dan lembaga-lembaga serta formulasi dan implementasi kebijakan publik. Pada waktu yang sama, dengan terfokus pada bagaimana lembaga-lembaga politik dan ekonomi mempengaruhi perilaku individu, hal itu terfokus pada konteks politik di mana fenomena pasar berlangsung dan mencoba menjelaskan hasil-hasil kolektif secara semacam produksi, alokasi sumber daya dan kebijakan publik dalam sebuah kesatuan. Konsep pendekatan ekonomi terhadap politik. Konsep pilihan rasional. Teori pilihan rasional adalah teori yang beranggapan bahwa manusia dalam mengambil sebuah keputusan selalu memperhitungkan keuntungan dirinya sendiri, terutama dalam bentuk materi. Konsep efisiensi. Efisiensi adalah jika suatu unit dapat bekerja dengan baik sehingga dapat mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. Efisiensi dapat menjadi ukuran normatif seperti digunakan dalam mengukur beberapa pola pikiran, distribusi, dan alokasi. Cara pendekatan ekonomi terhadap politik. Pendekatan ekonomi terhadap politik menerangkan 3 cara, yaitu teori pilihan publik. Teori pilihan publik ialah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Analisis ekonomi terhadap kebijakan. Analisis ekonomi adalah proses di mana kekuatan dan kelemahan ekonomi dianalisis. Analisis ekonomi adalah penting untuk memahami kondisi ekonomi yang tepat.